Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Di kesempatan yang luar biasa ini, kita akan memulai pembelajaran baru kita pada bab 5 dengan pembahasan mengenai kalor dan perpindahannya. Dan yang spesial adalah kita akan masuk pada unit pertama dan coba untuk belajar memahami apa itu kalor dan mengenal rumus-rumus yang berhubungan dengan kalor. Sobat Gen, setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan konsep kalor dengan benar, memahami kalor jenis dan kapasitas kalor, serta rumus-rumusnya yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Baik Sobat Gen, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Sahabat Gen, kamu pernah tidak sih bertanya-tanya kenapa saat kita memegang gelas berisi minuman yang panas, tangan kita juga ikut kepanasan? Mungkin secara sederhana kalian bakal menjawab ya karena minumannya panas kan? Kalau minumannya dingin, tangan kita tidak akan kepanasan. Memang jawaban seperti ini tidak salah Gen, tapi ada penjelasan yang lebih tepat. Nah, secara fisika, tangan kita juga ikut kepanasan karena adanya kalor yang merambat dari minuman tersebut, lalu merambat ke gelas hingga akhirnya sampai ke tangan kita. Maka dari itu, tangan kita bisa merasakan panas saat memegang gelas yang berisi minuman panas tersebut. Nah Gen, dari peristiwa sederhana ini, tentu kalian sudah ada gambaran sedikit kan tentang kalor ini. Jadi setelah ini kita akan lebih mengenal apa itu kalor dan hal-hal yang berhubungan dengan kalor. Jadi ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Apa itu kalor? Nah, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ingat ya Gen, benda memiliki tingkat panas tertentu. Karena di dalam benda terkandung energi panas. Nah, apa satuan kalor? Sebagai bentuk energi, dalam satuan internasional, kalor mempunyai satuan joule. Nah, satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. Oke, Gen. 1 kalori berarti banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air sampai suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, untuk mengkonversi satuan dari joule ke kalori atau sebaliknya, gunakan persamaan sebagai berikut Gen, yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kita masuk ke rumus-rumus yang berhubungan dengan kalor. Pertama kita akan coba mengenal rumus perpindahan kalor. Sobat Gen, kalian harus ingat konsep sederhana ini, yaitu secara umum suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Misalnya, air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan pada benda tersebut ke lingkungan. Jadi ingat, ketika menghitung besar kalor, yang kita hitung itu adalah besar perpindahan kalornya Gen. Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, besar perpindahan kalor bisa kita hitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan keterangan Q, yaitu adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Satuan joule. Untuk M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor. Satuannya kilogram atau gram. Nah untuk C itu adalah kalor jenis zat. Nah satuannya joule
per kilogram derajat Celcius. Dan untuk delta T ini tidak asing lagi, yaitu berkaitan dengan perpindahan suhu. Satuannya adalah derajat Celcius. Nah gen, agar kalian lebih paham tentang penggunaan rumus ini, di akhir video nanti kita akan coba untuk mengerjakan soal bersama-sama. Kita lanjut mengenal rumus selanjutnya terlebih dahulu, oke? Lanjut pada rumus kedua, yaitu mengenai rumus kalor jenis. Rumus perpindahan kalor tadi juga bisa kita gunakan untuk menghitung kalor jenis. Kalor jenis suatu benda merupakan ukuran banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh benda atau zat bermassa 1 kg atau 1 gram untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Dengan kata lain, kalor jenis merupakan ukuran kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Ingat gen, semakin besar kalor jenis benda, maka semakin besar kalor yang dibutuhkannya untuk menaikkan suhunya. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, kalor jenis dilambangkan dengan huruf C kecil. Berdasarkan rumus perpindahan kalor, kalau kita ingin menghitung besar C, maka tinggal kita ubah saja rumusnya menjadi seperti berikut. Yaitu C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Dengan keterangannya sama dengan rumus sebelumnya. Agar kalian lebih ingat lagi, ayo kita baca bersama-sama. Q untuk banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Kemudian M sama dengan massa benda. Untuk huruf C kecil, ingat ya, ini untuk kalor jenis zat. Dan untuk delta T adalah perpindahan suhu. Diingat baik-baik ya Jen, jangan sampai tertukar. Lanjut ke rumus ketiga, yaitu berkaitan dengan rumus kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau kapasitas panas adalah besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat atau benda sebesar jumlah tertentu. Misalnya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Kalau yang ini rumusnya berbeda ya gen dibandingkan rumus sebelumnya. Untuk menghitung kapasitas kalor atau yang dilambangkan dengan huruf C kapital, kita bisa gunakan dua rumus sebagai berikut. Yaitu rumus pertama ada C kapital sama dengan Q dibagi delta T. Dan rumus kedua C sama dengan M dikali C kecil. Ini yang C kecil tadi kalor jenis ya. Nah, dengan keterangan untuk C huruf kapital itu adalah kapasitas kalor. Untuk satuannya Joule per derajat Celcius ya. Dan untuk Q ini banyaknya kalor tadi. Dan M itu massa benda. Dan C kalor jenis zat. Nah, dan untuk delta T perpindahan suhu. Kita bisa menggunakan dua rumus di atas tergantung situasi dan kondisi tertentu gen. Kita tinggal melihat soalnya saja nantinya kira-kira rumus mana yang bisa digunakan berdasarkan nilai-nilai apa saja yang diketahui dari soal. Oke? Nah gen, berikut ini kita akan coba untuk menggunakan salah satu rumus yang telah kita pelajari tadi. Kali ini kita akan coba mengerjakan soal yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Soalnya sebagai berikut, yaitu berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air yang bersuhu 23 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis airnya adalah 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita masuk ke penyelesaian dari soal ini gen. Nah, pertama yang perlu kita tulis adalah hal-hal yang diketahui dari soal ini, yaitu sebagai berikut. M sama dengan 2 kg, ini tertera di soal ya. Nah, untuk C atau kalor jenisnya tadi adalah 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Tertulis jelas di soal ya. Dan untuk T awal ini adalah 23 derajat Celcius. Ini untuk suhu awalnya ya, sebelum dipanaskan. Dan untuk T akhir atau suhu akhir setelah dipanaskan yang dimintakan 100 derajat Celcius. Jadi kita tulis 100 derajat Celcius. Sehingga kita bisa mencari delta T-nya atau perubahan suhunya. Yang mana T akhir dikurang T awal untuk mencari delta T ini. Sehingga 100 derajat Celcius dikurang 23 derajat Celcius
sama dengan 77 derajat Celcius. Kemudian dari soal ditanyakan adalah mengenai berapa kalor yang dibutuhkan, atau istilahnya banyaknya kalor yang diterima oleh air tersebut untuk panas. Nah, ini kita simbolkan dengan Q, dengan satuan nantinya adalah Joule. Oke? Nah, kita langsung jawab saja. Kita terlebih dahulu menuliskan rumusnya sebagai patokan dalam pengerjaan soal ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang telah diketahui sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Oke, Q sama dengan M dikali C dikali delta T, sehingga Q sama dengan 2 dikali 1000 dikali 77, sehingga didapat Q sama dengan 154.000 Joule. Jadi, besar kalor yang dibutuhkan adalah sebesar 154.000 Joule. Oke kan? Semoga bisa dipahami ya. Ini cukup mudah kok untuk penerapan rumusnya di soalnya. Oke? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sahabat Gen, selain persamaan rumus kalor untuk menaikkan suhu benda pada penjelasan sebelumnya, ternyata terdapat pula persamaan atau rumus kalor untuk mengubah wujud benda. Hal ini penting juga untuk diketahui sebab dalam kehidupan sehari-hari terdapat peristiwa perubahan wujud zat yang melibatkan proses penyerapan atau pelepasan kalor. Contoh sederhananya atau yang sering dapat kamu jumpai yaitu pada saat air mendidih. Itu kan kelihatan gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Untuk mendidihkan air tentu diperlukan kalor. Jadi untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas ini kan diperlukan kalor. Nah, ini penting untuk kita pelajari mengenai persamaan kalor untuk mengubah wujud benda. Oke. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat atau benda disebut dengan kalor laten. Nah, kalor laten terbagi menjadi dua persamaan, yaitu terdiri dari kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lebur atau beku. Berikut ini adalah persamaan rumusnya, Gen. Untuk kalor penguapan atau pengembunan, itu adalah Q sama dengan M dikali U. Untuk kalor lebur atau beku, Q sama dengan M dikali L. Nah, dengan keterangan untuk Q, kita tahu sendiri adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud. Satuannya tetap Joule ya. Dan untuk M, itu massa zat. Dan L besar ya, L kapital adalah kalor lebur atau kalor beku. Satuannya Joule per kilogram. Dan untuk yang U kapital adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Satuannya sama Joule per kilogram. Ini kalian bisa catat ya. Tapi mudahnya kalian hafal ya. Dan coba untuk mengerjakan satu atau beberapa soal. Sehingga kalian lebih pakem lagi di ingatan kalian tentang konsep kalor laten yang terbagi menjadi dua persamaan atau dua rumus ini. Oke Gen? Agar kalian lebih paham mengenai persamaan rumus kalor laten, berikut ini adalah salah satu contoh soal yang akan kita bahas bersama, yaitu sebagai berikut. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es? Nah, jika kalor lebur air tersebut adalah 336.000 Joule per kilogram. Baik, karena ini termasuk soal penyelesaian perhitungan, kita gunakan langkah kerja diketahui, ditanya, dan dijawab. Oleh karena itu, pertama-tama kita terlebih dahulu menulis hal-hal yang diketahui dari soal, yaitu sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal itu yaitu massa bendanya atau massa airnya adalah 5 kg yang dalam keadaan beku. Kemudian kalor lebur air atau lambangnya tadi L, kita tambahkan L air ya, sehingga kita tahu kalau ini adalah air, adalah 336.000 Joule per kilogram. Nah, kalor lebur air ini juga nilainya bisa kita ubah menjadi notasi ilmiah berupa 3,36 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Supaya nanti kita mudah untuk menghitungnya nanti Gen, jika kalian tidak punya atau tidak menggunakan yang namanya kalkulator. Nah, cara carinya gampang. Kita tinggal jadikan nilai 336.000 ini menjadi angka desimal dengan cara menggeser
koma desimal atau menambahkan koma desimal sampai ke tempat yang kita inginkan. Di sini kita ubah 336.000 ini menjadi 3,36. Tapi jangan lupa untuk menambahkan nilai 10 pangkat tertentu. Nah, di sini kan kita geser sampai 3,36 komanya, berarti ditambahkan perkalian 10 pangkat 5 supaya nilainya tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu 336.000. Nah, di sini kita bisa buktikan nilainya sama atau tidak ya dengan cara mengalihkan 3,36 dengan 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 ini setara dengan 100.000. Dari mana? Ya kalikan aja 10 sebanyak 5 kali. Atau dengan cara lain, 10 pangkat 5 ini nolnya 5. Jadi 1 tambah 0, 0, 0 sebanyak 5 kali ya 100.000 ya. Jadi mudahnya seperti itu. Nah, adapun untuk hal yang ditanyakan dari soal adalah mengenai berapa kalor yang diperlukan dengan satuannya joule ya, atau simbolnya tadi adalah Ki karena yang ditanyakan kan kalor yang diperlukan. Kita langsung jawab saja. Pertama-tama kita terlebih dahulu tulis rumusnya, yaitu sebagai berikut: Q sama dengan M dikali L. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang diketahui sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Oke, Q sama dengan 5 dikali 3,36 dikali 10 pangkat 5. Oke, untuk perhitungan seperti ini, abaikan 10 pangkat 5-nya, gens, supaya mudah. Tinggal kita kali, mudahnya yaitu 5 kali 3,36. Nah, hasilnya 5 dikali 3,36 adalah 16,8. Nah, Q sama dengan 16,8 dikali 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5-nya abaikan aja, tapi tetap ditulis. Oke? Jadi S tersebut memerlukan kalor sebesar 16,8 kali 10 pangkat 5 Joule agar melebur pada titik leburnya. Demikian tadi sahabat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 5 dan unit 1 tentang memahami kalor dan rumus-rumusnya. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.